menjalankan ini atau menerapkan ini, mengimplementasikan konsep ini. Jadi ketika beliau sudah fokus untuk UMKM tadi ya, dia fokus untuk membangun ekonomi kerakyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat Kota Lok Semawe, kali ini podcast KIP Lok Semawe dalam program penyebar luasan visi, misi dan program kerja pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Lok Semawe kembali menghadirkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Lok Semawe. KIP mengundang seluruh pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Lok Semawe untuk menyampaikan visi misi dalam media yang disediakan, yaitu podcast KIP Lok Semawe. Dan kita mengundang seluruh calon mulai dari nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Nah, pemirsa dan seluruh masyarakat Lok Semawe, kali ini teman diskusi kita, teman ngobrol kita adalah pasangan nomor urut 3 yang dikenal dengan Imam. Namun kali ini diwakili oleh relawan muda, yaitu Bang Zarnuji. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Bang Zarnuji. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang, sehat. Sehat walafiat ya. Nah, ini relawan muda, tentu semangatnya semangat muda ya pasti ya. Iya betul, alhamdulillah. Ini sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, diskusi kita, ngobrol kita, bincang kita pagi ini itu ringan saja, santai saja, rileks saja. Yang pasti ini adalah media KIP Lok Semawe untuk menyebar luaskan visi dan misi seluruh pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Lok Semawe. Nah, silakan saja nanti Bang Zarnuji. Ini panggilannya siapa ini? Bang Nuji. Nuji saja ya. Sahabat Nuji. Sahabat Nuji ya, Masya Allah, mantap. Baik, ini saya panggil Bang saja ya, tapi Bang Nuji tidak masalah ya. Boleh. Ya. Jadi Bang Nuji nanti boleh menyampaikan visi dan misi dari pasangan nomor urut 3 ini, yaitu Imam, Bang Ismail SE dan Azhar Mahmud SE. Jadi silakan nanti Bang Zarnuji ini mengurutkan mulai dari visi, misi dan program kerja, agar nanti penonton masyarakat Lok Semawe ini bisa menilai, menjadi pertimbangan untuk memilih imam. Kira-kira apakah imam ini layak untuk dipilih atau tidak. Nah, ini tergantung kepada Bang Zarnuji nanti bagaimana mengulas visi dan misi itu disampaikan kepada masyarakat. Tentunya dengan semangat Bang Zarnuji ini yang luar biasa, yang masih muda ini, dan tentu juga dimiliki oleh Ismail dan Azhar Mahmud SD ini ya. Baik, saya kira silakan saja Bang Zarnuji barangkali memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat Lok Semawe ini, kemudian nanti baru menyampaikan visi dan misi, sekaligus juga memperkenalkan Ismail SE dan Azhar Mahmud SE ini, agar kira-kira mereka ini layak memimpin kota Lok Semawe ini. Nah, kami silakan Bang, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya berasal dari relawan muda pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yaitu pasangan Imam Ismail Amanah dan Azhar Mahmud. Jadi perkenalkan, nama saya Zarnuji, alamat Kecamatan Blambangan, asal kampus Unimal, sudah alumni. Sudah lulus ya? Sudah lulus, alhamdulillah sudah lulus. Jadi berbicara background saya itu dari PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, makanya disebut sahabat ya? Ya, saya berasal dari OKP terbesar juga di Indonesia sejarah. Baik. Ya, jadi kita langsung saja berbicara kilas balik daripada pasangan yang kita dukung, khususnya ya saya sebagai tim mudanya. Iya. Jadi kita melihat dulu
track record beliau, track record mereka sebelumnya. Bukan saja kita mendukung secara pragmatis, bukan saja kita berbicara fanatik terhadap mereka. Kita sebelum mendukung sudah melihat track record mereka, pengalaman mereka, jiwa politik mereka, jiwa kerakyatan mereka, jiwa kebersamaan mereka yang dibangun. Kemudian berbicara pengalaman, itu yang sangat penting jika memang kita melihat dengan real calon pemimpin yang akan kita pilih nantinya. Jadi berbicara pasangan imam, yang pertama mereka sudah berpengalaman di DPR. Pak Ismail Amanaf, beliau pernah menjabat sebagai ketua DPR Kalosmawe 4 tahun, dari 2019 sampai 2022. Begitu juga dengan Cik Har, yang lebih akrab disapa Cik Har, calon wakil wali kota. Jadi beliau terpilih 3 kali sebagai anggota DPRK, yang kemudian dia periode ketiga setelah terpilih beliau sebenarnya sudah mendapat sebagai wakil pimpinan DPRK Kalosmawe. Tapi alhasil beliau mundur daripada pimpinan DPRK Kalosmawe, kemudian dia maju sebagai calon wakil wali kota Kalosmawe pasangan Ismail Amanaf. Kenapa beliau mau mengundurkan diri dari pimpinan yang sudah ada dari pimpinan DPR, kemudian dia maju sebagai wakil yang notabene belum pastilah kita bilang Pak. Belum pasti menang ya. Tapi dengan hakul yakin berpasangan dengan Ismail ini, karena melihat sosok Ismail dan juga masyarakat kalau memang melihat ataupun mendengar nama Ismail, artinya tertarik untuk mendukung, memilih, karena berbicara track record. Artinya kan pemimpin ini harus merakyat. Dia kan memimpin rakyat, bukan berkuasa. Yakin sekali untuk menang ya? Yakin sekali untuk menang. Pasti insyaallah. Siap untuk menang? Siap untuk menang dan siap menerima kekalahan. Itulah kontestasi yang kita dapatkan dengan profesionalisme. Betul, siap menang, siap kalah pasti ya. Karena tentu saja kita harus berpikir bahwa menang itu hal biasa, kalah apalagi. Tapi yang paling utama itu adalah pembangunan dan pengembangan Kota Lhokseumawe ke arah lebih baik tentunya ya. Ya baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan track record imam ya, bagaimana Ismail SE itu menjabat sebagai ketua DPRK Kota Lhokseumawe, kemudian Bang Azhar atau sering disapa Cik Har ya. Cik Har ini juga 3 kali berturut-turut sebagai anggota DPRK Kota Lhokseumawe dan mundur tahun ini ya, periode ini mundur, kemudian mencalonkan sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Ismail. Nah, tadi sudah menjelaskan track recordnya. Barangkali bisa dijelaskan secara konkret track record itu apa? Apa yang sudah pernah mereka berbuat? Tapi sebelumnya barangkali bisa sedikit Bang Zarnuzi itu jelaskan atau sampaikan apa visi dari pasangan imam ini. Nah, begitu. Baik. Jadi berbicara track record, artinya kan bicara pengalaman mereka, berbicara kiprah mereka di Kota Lhokseumawe ini. Jadi berbicara Bang Ismail Amanaf, beliau saat menjabat sebagai ketua DPRK, beliau menampilkan benar-benar dia merakyat. Memang terbawa hatinya untuk peduli terhadap rakyat. Dari situlah dia muncul namanya yang memang dia sudah dikategorikan tokoh peduli pada rakyat, khususnya masyarakat miskin. Dan juga beliau sama menjabat ketua DPRK, beliau peduli kepada kepemudaan, peduli kepada pengembangan sumber daya manusia, sumber daya pemuda generasi selanjutnya. Jadi beliau juga peduli terhadap olahraga. Jadi beliau pernah juga beberapa kali mendapat apresiasi daripada Serambi Award sebagai tokoh olahraga, tokoh peduli masyarakat miskin, dan tokoh peduli sosial, dan tokoh mengurangi pengangguran. Boleh itu bahasanya, Pak. Kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan Ismail SE ini barangkali atau pasangan imam ini dalam tanda kutip itu yang tadi itu peduli terhadap pemuda gitu ya, dengan olahraga dan lain sebagainya. Nah tadi di akhir
peduli terhadap pengangguran ya. Ya. Apa yang sudah pernah dilakukan oleh Ismail SI ini, oleh pasangan imam lah khususnya? Jadi berbicara dari peduli kepemudaan, beliau ketika baik itu kawan-kawan pemuda dari kampung-kampung ataupun pemuda dari mahasiswa, beliau sangat, ketika mereka datang ke kantor menjumpai dia merespon dengan baik, dia merespon dengan serius. Artinya dia punya niat baik untuk membantu pemuda. Bagaimana kedepannya pemuda ini harus jadi generasi untuk kemajuan Kota Losmawai, untuk pembangunan Kota Losmawai ke arah yang lebih baik. Iya, Gitu Pak. Iya. Pasti imam ini peduli sekali terhadap pemuda ya. Iya. Sekarang kan kita lihat di Kota Losmawai ini kan tidak semua pemuda ini kan bisa diklasifikasi ya. Iya. Oke kan? Ada pemuda senang olahraga, kemudian dari sisi olahraga, kemudian ada pemuda itu yang sama sekali tidak senang olahraga, dia asik dia main game, Iya. judi online, begal dan lain sebagainya. Nah, kemudian atau ada pemuda-pemuda yang apatis terhadap kondisi lingkungan sosialnya atau bagaimana ya. Nah, imam ada kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan oleh imam ini untuk itu? Atau berencana melakukan apa untuk itu? Karena kita pasti begini, tidak, apalagi di Kota Losmawai ya, kemarin itu viral begal, kemudian judi online masih ada. Nah, kira-kira atau barangkali sudah pernah dilakukan oleh imam atau yang akan dilakukan oleh imam ini? Ini karena barangkali fokus kita ini kepada pemuda karena yang datang ini adalah relawan muda, ya kan? Jadi pertanyaannya barangkali terkait dengan pemuda lah. Oke, silakan Bang Zarnozi. Jadi berbicara terkait kepedulian calon kita ini, yaitu pasangan imam. Berbicara kepedulian terhadap pemuda, yang pertama beliau sangat mendukung segala kegiatan kemajuan sumber daya manusia khususnya pemuda. Jadi dengan dia peduli terhadap keberlangsungan kegiatan pemuda, otomatis mereka ketika mereka sudah banyak kegiatan positif, otomatis mereka kan tidak terjerumus lagi, ataupun tidak sudah kecil ruang untuk mereka ke arah yang lebih negatif. Ya, mereka lebih terbawa ke arah positif karena banyak kegiatan-kegiatan yang memangnya membangun, kemudian mendidik mereka, membangun kesadaran mereka dalam segala hal, baik dalam itu berpendidikan. Contohnya kira-kira apa itu? Salah satunya kalau kepedulian Ismail terhadap pemuda. Jadi beliau yang pertama mendukung kegiatan pemuda, baik itu mendukung secara moral dan moral. Artinya beliau ketika mahasiswa lah kita bilang, karena memang mereka yang terdidik ini yang wajib dipendidikan, terlepas dengan kawan-kawan muda yang memang di desa. Artinya dia Ismail tersentuh juga dengan kawan-kawan di desa. Iya. Nah, artinya ini kita bilang konteks pemuda dalam kategorinya mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa datang untuk menjumpai dia, kadang-kadang dia mendahului mahasiswa daripada elemen-elemen yang ingin menjumpai dia. Begitulah kepedulian dia kepada pemuda. Artinya dia ingin generasi selanjutnya harus maju. Semua harus maju. Dengan majunya generasi, dengan terbukanya pikiran, dengan terbukanya pola pikir pemuda Kota Losmawai ini ke depan ke arah lebih baik. Jadi beliau otomatis kan ketika mereka melaksanakan kegiatan butuh support daripada pemerintah. Dalam hal ini kemarin mereka kawan-kawan mahasiswa termasuk saya. Jadi ketika menjumpai kawan-kawan DPR yang lain, kadang-kadang responnya kurang, Pak. Makanya Ismail inilah yang menjadi penolong ketika mereka membutuhkan inspirasi, membutuhkan support, membutuhkan pendampingan untuk jembatan. Jembatan Untuk anak muda ini ada Bang Ismail ini. Bang Ismail. Iya betul. Jadi beliau juga mensupport secara moral dan moral, mendukung segala kebutuhan mereka, membackup mereka, mendampingi, membina apa yang memang menjadi kebutuhan mereka yang mendasar. Dia siap membantu. Bukan hanya artinya dia sebelum menjabat DPR juga peduli kepada pemuda, tapi di saat dia menjabat ketua DPRK lebih muncul karena dia sudah menjadi tokoh publik, sudah menjadi pimpinan DPR. Betul.
ya, menjadi ketua wakil rakyat. Iya, iya, Wakil, iya. wakil, Iya, iya. ketua. Kira-kira bisa nggak satu contoh kegiatan apa misalnya yang itu berdampak besar untuk anak muda itu yang sudah pernah dilakukan oleh imam ini tentu barangkali bisa diceritakan oleh Bang Zarmi satu kegiatan misalnya yang kegiatan itu punya dampak besar lah kira-kira untuk masyarakat Kota Lok Sumawe. Jadi tidak hanya dampak pendek, barangkali bisa dampak jangka panjang. Itu barangkali bisa diceritakan oleh Bang Zarnuji. Ya, berbicara kegiatan yang memang real dan nyata di Bantu. Iya. Yang pertama bicara kegiatan kemahasiswaan. Masa dia menjabat ketua DPRK, alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa aktif dalam melaksanakan kegiatan karena ada yang support. Ya, karena hari ini kita demokrasi, adanya pemerintah, jadi rakyat ini ya butuh kolaborasi, butuh sinergi dengan pemerintah untuk melakukan hal-hal pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya dan lain sebagainya. Iya, baik. Nah, kita tahu, sama-sama tahu ini ya, bahwa calon wali kota, calon wakil wali kota ini ya dia harus berpikir secara luas, bertindak juga secara luas ya. Tidak hanya satu golongan saja, bukan hanya pemuda saja. Barangkali Bang Zarnuji sebagai relawan dari imam ini tahu sekelumit visi dan misi dari imam ini sendiri. Kira-kira misalnya apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh imam terkait dengan kemiskinan misalnya, kemudian terkait dengan pengangguran, terkait juga dengan pelaksanaan syariat Islam misalnya, gitu ya, terkait dengan bagaimana cara meningkatkan PAD Kota Lok Sumawe misalnya, atau punya satu visi ke depan ini Kota Lok Sumawe ini akan dibentuk seperti apa, akan dibangun seperti apa, akan dijadikan Kota Lok Sumawe seperti apa. Adakah kira-kira ikon yang ingin dibangun oleh pasangan imam ini sebagaimana saya sampaikan tadi ini terkait dengan Kota Lok Sumawe? Nah, mereka bisa dijelaskan panjang lebar oleh Bang Zarnuji ini agar masyarakat ini nanti bisa menilai bahwa imam ini betul-betul layak untuk dipilih. Tanggal 27 November 2024 nanti mereka itu akan coblos di nomor 3. Nah, barangkali itu yang perlu disampaikan oleh Bang Zarnuji, meyakinkan masyarakat Kota Lok Sumawe ini layak dipilih imam ini. Ya, kami silakan. Jadi kalau berbicara kalau bicara tentang meningkatkan pendapatan asli daerah yang pertama, kemudian bicara meningkatkan ekonomi kerakyatan, mengurangi pengangguran. Dalam konteks 3 ini, yang pertama saya menjelaskan satu-satu dulu juga boleh. Ya, saya menjelaskan yang satu. Ya, satu-satu. Biar real. Iya, biar nanti ya. waktu ditampilkan di iya. jadi masyarakat bisa menilai, bisa memastikan dia memilih siapa. Betul. Masyarakat itu memilih siapa untuk kemajuan perubahan Kota Sumawe ke depan. Betul. Mereka masyarakat ini yakin betul ini ya. Makanya Bang Zarnuji pelan-pelan saja, santai saja, rileks saja ini. Secara sistematis barangkali dijelaskan ini pertama apa gitu. Nah, silakan Pak. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan 3 yang menjadi tolak ukur masyarakat memilih pasangan imam. Oke. Nah, yang konkretnya begitu. Betul. Jadi yang pertama bicara mengurangi pengangguran. Iya. Pak Ismail Amanaf sudah jauh-jauh hari beliau membuka lapangan kerja. Beliau punya perusahaan yang kerjasama dengan migas khususnya. Oh begitu ya, Masya Allah. Jadi beliau sudah pernah berbuat sebelumnya. Sudah pernah berbuat, artinya sudah puluhan tahun lah boleh kita bilang mendirikan perusahaan yang kemudian dia menampung ribuan tenaga kerja. Nah, itu masyarakat Lok Sumawe? Masyarakat Lok Sumawe, khususnya masyarakat Muara Satu karena beliau domisilinya di Muara Satu. Oh begitu ya. Perusahaannya di mana? Di Muara Satu di Palu. Begitu ya. Jadi terkoordinir semua dan terakomodasi semua masyarakat di situ ya. Ya, bicara mengurangi pengangguran beliau sudah konkret. Artinya bukan hanya sebagai wacana. Kalau bahasa Acehnya beliau
tagline-nya kali udah bubut kan baru udah pegah, begitu Pak. Iya, betul. Itu bukan slogan yang memang sebagai kata-kata romantis, bukan. Itu kenyataan dan konkret, bukti real, bisa dibuktikan dengan data dan fakta. Jadi kalau hari ini masyarakat Losmawe melihat visi misi dari calon, jadi bukan hanya mendengar dari orang lain, bukan hanya melihat dari visi misi pasangan calon, tapi kalau saya lebih berbicara kepada pasangan nomor 3, pasangan imam. Jadi kalau bicara pengangguran, dia bukan hanya sebagai wacana, bukan baru direncanakan, akan tetapi beliau sudah berbuat, sudah jauh-jauh hari melakukan sebuah kegiatan untuk mengurangi pengangguran di Pulau Losmawe, khususnya pemuda. Kembali lagi pada konteks awal, bicara begal, bicara hal-hal negatif lainnya. Jika memang pemuda milenial sudah memiliki lapangan kerja, mereka sudah bekerja, otomatis hal negatif, judi, begal dan lain sebagainya, jadi itu sudah minim, sudah berkurang. Artinya mereka punya kesibukan, punya pendapatan. Artinya mereka lebih fokus kepada pekerjaannya, bukan hal yang lain. Karena mereka bangun pagi sudah mau bekerja, pulang sore, sibuk punya kegiatan. Jadi kalau memang lapangan kerja sudah terbuka lebar untuk pemuda dan milenial, otomatis Polda Losmawe ini akan lebih baik ke depannya. Maka saya mendukung imam itu salah satunya. Terlepas dengan hal-hal yang lain, artinya dia sudah melakukan hal untuk kemajuan, untuk pembangunan, untuk kebaikan Polda Losmawe ini. Bang Zarnuji berarti dukung imam karena sudah merasakan. Bukan merasakan, saya tidak merasakan sama sekali. Oh begitu. Artinya saya melihat dengan kacamata yang sangat konkret. Artinya saya bukan bicara fanatik terhadap beliau, bukan. Kalau bicara fanatik itu hal yang salah. Saya tidak sepakat dengan fanatikme. Betul. Jadi berbicara hal kenyataan, karena ini kan kita jangan hanya berasumsi. Jika beliau nanti terpilih sebagai wali kota Losmawe mampu membuka lapangan kerja, itu baru asumsi. Saya katakan itu asumsi. Tetapi kalau memang bicara kenyataan, fakta yang sebenarnya, peta wilayah yang sebenarnya, kita harus lihat track record, uji kelayakan, uji kemampuan. Kalau Bapak Ismail ini sudah lulus uji kelayakan dan uji kemampuannya, artinya sudah puluhan tahun dia melakukan. Sudah puluhan tahun dia membuka lapangan kerja, membantu rakyat Losmawe. Gimana tadi tagline-nya, tagarnya? Kali udah pegah? Kali udah puput, kan baru udah pegah. Kali udah puput, kan baru udah pegah. Awal. Bagus. Kalau saya lihat pasangan calon lain, saya nggak bicara nomor urut, pasangan lain lah, selain pasangan imam, mereka mayoritasnya baru mau merencanakan, baru membuat satu visi misi untuk meyakinkan rakyat Losmawe. Tapi alhamdulillah pasangan imam sudah berbuat, sudah terbukti untuk melakukan yang terbaik untuk Polda Losmawe ini. Ini pengempuran. Baru satu konteks. Baru satu saya jelaskan. Masih banyak ini yang saya jelaskan untuk meyakinkan rakyat Losmawe ini. Silakan saja Pak Zarnuji. Barangkali ingin melanjutkan. Yang penting kita berharap semua yang disampaikan oleh pasangan calon itu 1, 2, 3 dan 4 itu substansinya adalah ingin masyarakat Losmawe ini yakin mereka itu menentukan pilihannya di mana untuk pembangunan kota Losmawe ke depan pastinya. Nah makanya silakan saja Bang Zarnuji itu menyampaikan kondisi real yang akan dibangun oleh imam itu sendiri atau yang sudah pernah dibuat oleh imam itu sendiri. Silakan saya Bang. Tadi saya sudah menjelaskan poin pertama. Baik. Bicara poin yang kedua, bicara kontribusi terhadap kepemudaan juga. Beliau sangat peduli terhadap kegiatan pemuda. Beliau waktu menjabat ketua DPRK dan juga sebelum dia menjabat ketua DPRK, beliau sangat sering melakukan kegiatan olahraga, membuat event-event olahraga. Artinya untuk terbawa, adapun untuk mengarahkan pemuda milenial ini
ke arah yang lebih baik. Ketika mereka disibukkan dengan satu kegiatan positif, otomatis mereka tidak fokus lagi terhadap kegiatan yang negatif, begitu Pak. Jadi dia sangat banyak membuat iPhone, bahkan di 4 kecamatan ini. Sebenarnya beliau DPR dapilnya Muara 1. Iya. Tapi beliau berbuat di 4 kecamatan kegiatan-kegiatan beliau. Otomatis beliau yang memang beliau ketua DPRK. Iya. Tetapi saya lihat faktanya, karena kan kita ketika kita buka mata, kita buka mata kepala, mata hati, kita melihat fakta-faktanya. Betul. Jadi ketua DPR sebelumnya tidak seperti Ismail ini, tidak seperti Bang Ismail ini. Artinya bicara keaktifannya dengan masyarakat, membantu masyarakat, turun ke masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan positif, membuat kegiatan-kegiatan untuk kemajuan Kota Lusmawe. Belum ada seperti beliau di Kota Lusmawe ini selama saya selama Bang Sanusi kenal dengan bukan saja. Bukan. Artinya kan ada ketua DPR sebelumnya, artinya kan periode sebelumnya, periode 2014-2019. Iya, betul. Ya, 2009 sampai 2014 juga belum ada ketua DPR yang memang boleh kita bilang sebagus Ismail ini dalam menjabat sebagai wakil rakyat. Itu penilaian subjektif atau objektif? Itu objektif. Ya. Baik, silakan. Jadi artinya yang perlu kita sampaikan, hari ini pemimpin Lusmawe butuh yang memang peduli terhadap kondisi rakyat, bukan hanya dia menjabat selayaknya. Adapun sepertinya dia sebagai penguasa, dia bukan pemimpin. Lusmawe hari ini butuh pemimpin, bukan penguasa. Itu yang perlu saya tekankan, untuk mencerdaskan, untuk memberi pemahaman, untuk menjadi cakrawala berpikir kepada masyarakat Lusmawe. Untuk memilih pemimpin yang memang benar-benar bijaksana, benar-benar bisa hadir untuk melihat kondisi, melihat apa yang harus dia lakukan untuk kemajuan, untuk perbaikan sumber daya manusia, adapun untuk kebaikan segala infrastruktur keberlanjutan kegiatan masyarakat. Iya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga terkait dengan barangkali kemiskinan. Ya, berbicara terkait kemiskinan, Pak Ismail Amanah atau pasangan imam juga sudah berbuat. Artinya beliau sudah pernah menjabat di DPR, kemudian sudah melakukan beberapa program dari beliau, dari contoh Pak Ismail Amanah dan Pak Sarwamud. Contohnya membantu UMKM. Jadi beliau, saya juga pernah melihat langsung, beliau membuat program bantuan UMKM untuk masyarakat. Jadi ketika beliau sudah fokus untuk UMKM, artinya dia fokus untuk membangun ekonomi kerakyatan. Jadi para pelaku UMKM di Kota Lusmawe ini sudah pernah dibantu oleh Ismail dan Azhar ketika beliau menjadi DPR, begitu ya. Nah, kira-kira ke depan, kalau kemarin barangkali sifatnya hanya membantu saja. Nah, ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ismail dan Azhar Mahmud ini atau pasangan imam ini nomor urut 3 ini dalam membangun ekonomi masyarakat melalui UKM ini? Apa yang kira-kira yang akan dilakukan? Adakah masuk dalam visi atau misi pasangan imam ini barangkali ingin membina para UMKM, kemudian atau hanya memberikan bantuan saja, atau bagaimana yang akan dilakukan oleh imam terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Sanusi, UMKM itu sendiri? Jadi berbicara visi misi imam ke depan, berbicara dalam hal sektor ekonomi, beliau bukan hanya saja membantu, tertera dan disampaikan dalam visi misinya, akan membina, akan memberi permodalan terhadap UMKM, dan akan mendampingi sampai memang
usaha itu benar-benar berjalan dengan maksimal seperti diharapkan. Kadang-kadang hari ini kita bukan mengatakan, bukan menafikan pemerintah sebelumnya tidak hadir membantu masyarakat, akan tapi belum maksimal. Ketika sudah dibantu tapi tidak ada pendampingan yang konkret, tidak ada pendampingan yang maksimal. Kadang-kadang masyarakat ini ya terjadi kelalaian ketika menggunakan modal yang ada pada pemerintah tersebut. Jadi kita harapkan ke depan apa yang sudah disampaikan ataupun diterapkan dalam visi misi imam ini benar-benar dijalankan, dan saya sebagai timnya siap mendampingi supaya program dan masyarakat ini benar-benar bisa bangkit daripada keterpurukan ekonomi daripada hari ini. Iya. Memang masuk ya di dalam misi imam ini terkait dengan pengembangan UMKM masyarakat Kota Luk-Sumawe. Nah, ini sasarannya hanya pemuda saja atau bagaimana? Oh tidak, kalau bicara pengembangan UMKM itu semua lini, semua sektor masuk. Artinya pemuda masuk, masyarakat umum masuk, ibu-ibu rumah tangga, usaha-usaha rumahan, semua kategori masuk. Artinya dia tidak fokus di satu sektor saja, bukan di satu golongan saja. Dan juga kami mengangkat tagline imam itu adalah sahabat semua kalangan. Dia bukan hanya sahabat pemuda, dia bukan hanya sahabat ibu-ibu, dia bukan hanya sahabat tungku-tungku daya, tapi semua dia menjadi sahabat. Artinya dia tidak mementingkan satu golongan saja. Ini yang kita butuhkan pemimpin semua ke depan. Supaya lebih bisa bangkit ke arah yang lebih baik untuk namanya Sumawe berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan. Ada konsep satu barangkali yang ditawarkan oleh imam, konsep misalnya ingin menjadikan Luk Sumawe ini sebagai kota apa, misalnya ada nggak kira-kira? Ya, atau imam berpikir ke arah situ atau gimana? Bisa dijelaskan oleh? Ya, dalam bicara tagline kota ini mau dibawa kemana? Maksudnya ada konsep satu, misalnya kita melihat beberapa daerah itu kota bersyariat misalnya, atau kota damai, kota indah. Nah, imam sendiri bagaimana ini menerapkan konsep ini, atau sudah berpikir, atau punya ide, atau punya gagasan barangkali terkait dengan konsep membawa Luk Sumawe ini kemana, atau menjadikan Luk Sumawe ini sebagai kota yang bagaimana? Nah, gitu. Nah, silakan. Jadi kalau visi misi dari pasangan imam yang menjadi tagline juga yang pertama yaitu Luk Sumawe bersyariat. Nah, tagline-nya juga nanti konsepnya itu mau menjadikan Luk Sumawe ini sebagai kota yang bersyariat. Kota yang bersyariat. Berarti semua kegiatan, semua itu yang dilakukan di Luk Sumawe ini tentunya punya prinsip, punya landasan syariat Islam. Ya, baik. Jadi salah satunya tagline pasangan imam, Luk Sumawe kota syariat. Artinya segala kegiatan masyarakat harus didampingi oleh syariat Islam. Artinya tidak boleh keluar daripada syariat Islam. Artinya apa? Artinya kalau bicara latar belakangnya, beliau juga orang pesantren, orang Dayak, Pak Ismail ini. Otomatis beliau sudah paham, alumni Dayak juga. Otomatis beliau sudah paham bagaimana syariat yang harus dijalankan di Luk Sumawe ini. Karena kalau bicara Luk Sumawe secara khusus, Aceh secara umumnya, memang Aceh ya bicara negara syariat Islam, dan juga tertera di UPA, Undang-Undang Pemuda Aceh dalam kanunnya. Dijelaskan dalam kanun Aceh adalah syariat Islam. Makanya ada undang-undang untuk penerapan syariat Islam di Aceh. Karena kita adalah termasuk daerah istimewa melaksanakan syariat Islam. Jadi bicara di Kota Luk Sumawe, jika pasangan imam menang, maka syariat Islam akan dijalankan dengan semestinya, dengan semaksimal mungkin, lebih baik daripada hari ini.
semua sektor swasta, pemerintahan dan lain sebagainya. Kan hari ini berbicara syariat kadang-kadang omongan saja, menjadi label saja, semua bersyariat, tapi penerapannya, implementasinya, keseriusan pemerintah dalam mengawal itu tidak ada. Nah, ini belum maksimal. Nah, ini menarik. Bagaimana kira-kira imam menjalankan ini atau menerapkan ini, mengimplementasikan konsep ini, cara-cara konkret, kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan atau program kerja apa yang akan dilakukan agar sampai kepada Lok Semawi bersyariat. Nah, silakan Pak. Ya, jadi berbicara Lok Semawi bersyariat, jika memang imam terpilih nantinya, Ya. karena juga tertera dalam misinya imam, artinya imam melibatkan partisipasi masyarakat besoknya, jika memang dia terpilih. Ya. Melibatkan ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama untuk bagaimana merumuskan satu modul yang konkret supaya syariat Islam berjalan dengan maksimal di Kota Lok Semawi ini. Ya. Dan juga beliau maju sebagai wali Kota Lok Semawi, pasangan imam. Ya. Beliau juga dapat restu daripada ulama besar Aceh, yaitu Abu Mudi. Ya. Oleh karena itu maka beliau punya keyakinan baik, karena hari ini Abu Mudi mendampingi, menasihati, terus mengawal pasangan imam ini sampai menang insyaallah. Dan jika memang nanti menang pasangan imam, jadi Abu Mudi juga salah satunya orang yang pertama untuk menekankan supaya syariat Islam berjalan dengan maksimal, berjalan dengan semestinya lebih baik daripada hari ini. Insyaallah. Dan itu menjadi komitmen dasar ketika Abu Mudi mendukung pasangan imam ini, dan juga ulama-ulama dari alumni Ludi Mesra. Dan juga mereka mengangkat tagline imam menang syariat imam. Imam menang syariat imam. Ya, insyaallah jika memang pasangan imam menang, maka syariat di Lok Semawi akan timbang, lebih timbang daripada sebelumnya. Begitu, Pak. Setiap lini itu pasti dilandasi dengan syariat. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh imam itu sendiri? Misalnya apakah ada program tertentu? Silakan Pak. Ada nggak program tertentu yang berkaitan dengan mewujudkan syariat Islam di Kota Lok Semawi ini? Ada nggak misalnya ini Bang Zanuzi lah yang lebih paham itu. Ada misalnya itu jam wajib mengaji bagi seluruh masyarakat Kota Lok Semawi misalnya. Model-model begitulah. Ada nggak? Jadi berbicara supaya syariat Islam lebih maksimal berjalannya di Lok Semawi, pasangan imam juga tertera dalam visi misinya. Yang pertama itu membuat kegiatan pelatihan khususnya bagi masyarakat umum, dan juga menerapkan setiap kampung harus aktif majelis, kemudian harus aktif pengajian, dan juga disupport dengan pemerintah, disupport dengan kebutuhan mereka oleh pemerintah Kota Lok Semawi. Artinya ketika mereka sudah aktif pengajian, mereka sudah berjalan pengajian majelis dengan semaksimal mungkin, otomatis mereka sudah memiliki pemahaman terhadap bagaimana menjalankan syariat Islam yang sebenarnya, yang semestinya di Kota Lok Semawi. Artinya mereka membuat sebuah regulasi, baik itu di tingkat kampung sampai ke kota, regulasinya sedetail mungkin supaya syariat Islam lebih maksimal berjalan daripada sebelumnya. Dan juga berbicara tata kelola pemerintah juga dibarengi dengan syariat Islam. Artinya nanti jangan ada lagi preman-preman yang mengatasnamakan wali kota untuk mengambil keuntungan yang memang tidak sah secara hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Nah ini terkait dengan pemerintahan bersih ya? Ya, pemerintahan bersih. Good government, good governance. Ya, dan juga berbicara sektor swasta misalkan, bicara leasing hari ini. Leasing hari ini kadang-kadang labelnya syariah, tapi berjalannya tidak syariah.
dalam penerapannya dalam tidak syariah. penerapannya tidak syariah. Jadi hari ini butuh pemerintah yang memang berpikir konkret, berkomitmen untuk perbaikan syariat Islam di Kota Semarang ini. Iya. Dengan melibatkan ulama-ulama daya, melibatkan tokoh-tokoh ada tokoh agama, Iya. supaya ini syariat Islam berjalan dengan semaksimal mungkin, supaya hidup masyarakat itu lebih tentram, lebih nyaman dan lebih berkah daripada sebelumnya. Iya. Ya, leasing hari ini kalau kita bicara konteks leasing, jadi hari ini secara akad itu sudah tidak syariah. Iya. Akad sekian, jika beli cash akadnya sekian, jika beli kredit sekian. Kan dalam agama Islam, dalam syariat Islam, dalam hukum syariat kan tidak ada akad seperti itu. Iya. Jadi itulah yang perlu dirapikan, yang perlu dibuat regulasi yang konkret bagaimana lembaga-lembaga baik itu swasta dan lain sebagainya berjalan resmi dengan prinsip syariah, prinsip dan etika syariah. Ya, dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah Kota Lok Sumawe. Nah, barangkali bagaimana penerapan konsep syariah itu sendiri agar ketika nanti imam menjadi wali kota dan wakil wali kota Lok Sumawe ini tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Ya. Nah, kemudian ini bisa diterapkan oleh imam dengan konsep syariah itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh imam? Nah, barangkali di awal atau 100 hari atau 200 hari, 300 hari, apa yang akan dilakukan oleh imam itu sendiri untuk menerapkan konsep Lok Sumawe bersyariah? Tentu harus dimulai dari pemerintahan itu sendiri. Nah, kira-kira gimana Pak Syarif? Jadi berbicara konteks pemerintahan dalam visi misi pasangan imam, jadi akan menciptakan pemerintah yang bersih, Betul. akuntabel, profesional. Artinya hari ini kadang-kadang kenapa tidak berjalannya roda pemerintahan dengan semestinya? Karena berbicara tidak profesional, berbicara tidak bersih tadi. Artinya ini menjadi kepala dinas saja harus ada setoran, begitu Pak. Artinya kan dia ketika menjabat, ketika menjalankan tugasnya kan otomatis tidak dengan semestinya lagi. Disitulah terjadi pemerintah yang tidak bersih. Disitulah kemungkinan adanya kolusi, nepotisme. Bagaimana imam membersihkan itu semua? Nah, ini penting. Ya, barangkali ini sangat penting. Karena begini dia, masyarakat ini harus yakin ya, dan semua kalangan, semua pihak juga harus yakin. Bagaimana imam itu membersihkan itu semua, menjadikan Lok Sumawe ini sebagai kota yang betul-betul bersyariat. Karena begini, kita jangan asik ngomong saja bersyariat barangkali, tapi dalam pelaksanaannya tidak bersyariat. Biar masyarakat Lok Sumawe ini yakin, imam betul-betul menjadikan Lok Sumawe ini sebagai kota yang bersyariat. Apa yang dilakukan? Ya, jadi berbicara di lini pemerintahan dalam konteks syariah, yang pertama dalam memberikan sebuah jabatan kepada orang yang memang benar-benar di bidangnya, benar-benar bisa menjalankan tugasnya dan jabatannya secara profesional. Disitulah awal pasangan imam benar-benar komit dan benar-benar menjaga supaya berjalannya pemerintahan ini tidak dilandasi dengan hal yang tidak baik. Artinya memberi sesuatu jabatan kepada ahlinya, artinya kepada orang yang memang mampu. Betul. Tidak orang yang memang punya hal lain untuk dia bisa menduduki sebuah jabatan. Kan terjadinya pelanggaran syariat awalnya di situ kalau bicara birokrasi pemerintahan. Mereka perlu jabatan harus ada setoran misalkan. Jadi kan dia waktu menjalani tanggung jawab dan tugasnya di sebuah jabatan, otomatis ini tidak berjalan dengan semestinya. Artinya dia ada hal-hal yang dilakukan untuk bisa kembalikan modal awal dia. Begitu ya. Itu yang memang harus komitmen.
pasangan imam jika memang terpilih nantinya, Ya. supaya ini benar-benar dilaksanakan, dijalankan dengan semestinya, dijalankan dengan seprofesional mungkin. Ini langkah awal supaya bisa menciptakan pemerintah yang bersih dan berdasarkan dengan syariat. Kalau memang bicara korupsi itu tidak lagi bicara syariat, artinya kan ketika sudah korupsi, bagaimana kita menjalankan syariat dengan semuanya. Dengan hal lain, jika memang awal saja sudah melanggar syariat, dan banyak juga program dalam visi misi imam juga tentang syariat Islam untuk supaya Losma ini benar-benar jadi kota yang syariat, baik itu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik juga dalam bicara pelayanan pemerintah. Segala ini yang ada pasangan imam komitmen untuk menjalankan syariat Islam sampai kepada pelayanan di pelayanan di setiap instansi, pelayanan kepada masyarakat itu juga dengan sektor bersyariat ya. Semua sektor imam komitmen untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Berarti pasangan imam ini komitmen sekali di dalam pemerintahan awalnya itu nanti tidak ada istilah bagi-bagi kue ya, tidak ada istilah asal ada sesuatu maka tidak ada istilah take and give ya. Tidak ada. Jadi bersih secara total. Mudah-mudahan akan dilakukan oleh imam, komitmen sekali bersih secara total. Jabatan di setiap dinas barangkali itu akan diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan, berdasarkan kemampuan, berdasarkan skill yang dimiliki oleh calon kepala dinas itu ya. Dan juga pasangan imam melibatkan semua elemen supaya ini benar-benar berjalan dengan maksimal, baik itu elemen pemerintah, elemen masyarakat, dan juga elemen penegakan hukum, supaya berjalannya pemerintah benar-benar bersih dan benar-benar bisa terwujudnya kota Losma yang bersih dan lebih maju ke depannya. Itu menjadi komitmen imam ke depannya. Iya, baik. Nah, kita sudah bicara tadi panjang lebar Bang Sainuruji terkait dengan bagaimana imam meminimalisir pengangguran, meminimalisir kemiskinan, kemudian terkait dengan kota Losma bersyariat. Nah, barangkali apa kira-kira yang akan dilakukan oleh imam untuk meningkatkan PAD Kota Losmawe ini dan mensejahterakan masyarakat Kota Losmawe ini? Kira-kira apa program kerja yang dilakukan oleh imam untuk meningkatkan PAD Kota Losmawe? Saya kira itu termasuk dalam misi ya, termasuk imam ya. Itu juga, silakan. Juga termasuk visi imam yang pertama bicara meningkatkan PAD. Prioritas. Ya, prioritas. Oke, baik. Kalau memang itu tidak menjadi prioritas, otomatis hal-hal teknis lain itu tidak bisa kita bicarakan karena tidak punya anggaran. Betul. Kita tidak bicara hal yang bentuknya asumsi, ini kita bicarakan fakta, Pak. Betul. Jadi bicara meningkatkan PAD itu juga hal yang mendasar komitmen pasangan imam. Jadi yang pertama yaitu bicara membuka lapangan kerja kepada masyarakat Losmawe. Artinya pasangan imam berupaya semaksimal mungkin, baik itu lapangan kerja yang sumbernya dari pemerintah Kota Losmawe, adapun mengundang investor-investor luar untuk berinvestasi di Losmawe, supaya di Losmawe bisa mengurangi pengangguran. Otomatis kalau memang sudah punya lapangan kerja, sudah banyak investor yang hadir ke Losmawe, artinya ekonomi masyarakat sudah hidup, sudah berjalan, tidak mati. Jadi ketika ekonomi sudah berjalan, otomatis PAD meningkat. Dan juga pasangan imam punya misi meningkatkan, membangun sektor wisata. Sektor wisata. Jadi Losmawe ini menjadi salah satu kota destinasi wisata. Di mana itu? Di Ujung Blang, di Muara Satu ada juga. Artinya di Losmawe termasuk wilayah yang memang banyak tempat yang bisa kita jadikan wisata, baik wisata bersejarah, wisata laut, dan lain sebagainya. Jadi ketika wisata sudah
ada, ketika wisata ini menjadi ikon, Ya. otomatis masyarakat dari luar, baik itu dari Biren, dari Langsa, dari Aceh Damiang, Aceh Utara, berbondong-bondong ke Lok Sumawe untuk menikmati suasana pantai, kemudian liburan. Betul. Dan juga kalau bicara wisata sejarah, mereka ingin mendalami sejarah bisa ke Lok Sumawe. Dan saya lupa menyampaikan, Imam insya Allah akan menjadi Kota Sumawe ini sebagai kota tujuan. Kota bukan kota transit. bukan kota transit, tapi kota tujuan. Begitu. Itu juga komitmen pasangan imam dan juga dalam visi misinya. Ya. Jadi ketika Lok Sumawe sudah menjadi kota tujuan, otomatis kan orang dari manapun, baik itu dari Aceh maupun di luar Aceh, akan berbondong-bondong ke Lok Sumawe. Ketika orang berbondong-bondong ke Lok Sumawe, mereka kan harus bawa belanja, harus bawa uang dari sana untuk membeli barang yang ada di Lok Sumawe. Kan kota tujuan itu semua ada. Keperluan orang-orang semua ada, keperluan masyarakat semua ada. Kebutuhan primer dan sekunder itu ada. Karena memang itu sudah menjadi kota tujuan. Dan juga pasangan imam komitmen menjadikan Lok Sumawe sebagai kota tujuan. Ketika Lok Sumawe sudah menjadi kota tujuan, otomatis Lok Sumawe sudah ada perbaikan dari sebelumnya. Artinya sebelumnya wisata tidak hidup. Artinya imam akan membangun sektor wisata dengan desain sebagus mungkin supaya orang nyaman dengan wisata Lok Sumawe. Dan juga bukan wisata dalam konteks wisata juga bersyariah. Artinya wisata religi yang akan dibangun oleh pasangan imam nantinya. Wisata syariah. Ya, ketika wisata sudah hidup, otomatis orang berbondong-bondong ke wisata yang ada di Lok Sumawe. Yang kedua, orang sudah belanja di Lok Sumawe. Artinya nanti ada produk-produk masyarakat Lok Sumawe yang dipromosikan, yang dikembangkan oleh pemerintah ke depan. Jadi apa yang menarik itu di Lok Sumawe sehingga imam itu berpikir bahwa menjadikan Lok Sumawe ini sebagai kota tujuan, atau apa yang akan dilakukan agar Lok Sumawe ini menjadi menarik bagi wisatawan? Ini tujuannya wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara? Wisatawan secara lokal ya. Secara pelan-pelan secara pelan-pelan, pertama lokal, nanti juga mancanegara akan masuk ke sini ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh imam atau yang akan dilakukan oleh imam menjadikan Lok Sumawe ini sebagai kota tujuan, sebagai salah satu bagian daripada untuk meningkatkan PAD Kota Lok Sumawe dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Lok Sumawe. Jadi hari ini di Lok Sumawe juga kategorinya kota pendidikan, artinya banyak lembaga pendidikan yang ada di Lok Sumawe daripada daerah lain. Bicara kampus dan bicara sekolah menengah ke atas juga banyak di Lok Sumawe, baik itu negeri maupun swasta. Jadi dengan banyaknya lembaga pendidikan, otomatis kan orang bicara pendidikan, orang sudah berbondong-bondong ke Lok Sumawe. Jadi dengan adanya Lok Sumawe, kota yang sudah menjadi ikon, kota tujuan, artinya mereka sudah berbondong-bondong lagi ke Lok Sumawe, bukan hanya bicara pendidikan, tapi adanya wisata, wisata sejarah, wisata religi, wisata pantai. Jadi salah satunya itu termasuk juga misi imam itu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Lok Sumawe. Jadi dengan kualitas pendidikannya bagus, maka tentu orang-orang tua itu akan membawa anak-anaknya untuk bisa menempuh pendidikan di Kota Lok Sumawe barangkali ya. Maka akhirnya orang-orang itu akan datang ke Kota Lok Sumawe. Kenapa bisa datang ke Kota Lok Sumawe? Ya karena memang anaknya ada di Kota Lok Sumawe atau keluarganya ada di Kota Lok Sumawe ya. Maka salah satu misinya itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh imam untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini? Barangkali program kerjanya untuk agar kualitas pendidikan di Kota Lok Sumawe ini misalnya setara dengan kualitas pendidikan di luar negeri, di salah satu negara yang memang sudah terjamin kualitasnya bagus sekali. Nah begitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh imam gitu? Jadi langkah awal pasangan imam berbicara sektor pendidikan,
Yang pertama yaitu membuat sebuah regulasi supaya pendidikan berjalan dengan maksimal di Losmawe. Ya. Itu dari sejak dini, artinya dari sekolah dasar, Dari TK. dari TK, SD dan SMP. Artinya pasangan imam jika imam nanti menjadi wali kota, menjadi pemimpin, jadi akan berkomitmen untuk membuat sebuah regulasi yang konkret supaya ada perbaikan terhadap sektor pendidikan. Itu langkah awal. Ya. Yang kemudian bicara penunjang pendidikan, kan mereka pasca dari sekolah mereka akan kuliah, akan menempuh di ilmu di perguruan tinggi. Iya. Jadi di situ pemerintah juga akan berkolaborasi dengan pihak kampus, baik itu kampus agama, kampus umum, dan kampus kesehatan, kampus teknik. Yang kemudian jika memang pemerintah peduli, otomatis ada sebuah kebijakan yang memang memihak kepada pendidikan. Jika memang kejadian hari ini kan kurang peduli pemerintah terhadap pendidikan, khususnya di Losmawe. Jadi ke depan pasangan imam juga komitmen untuk bersinergi, membuat komitmen, membuat fakta integritas dengan perguruan tinggi, supaya anak-anak Losmawe pasca dari kampus manapun, mereka punya jembatan, artinya punya koneksi, punya kolaborasi, punya hubungan dengan pemerintah, baik itu hubungan dia pribadi maupun hubungan secara kelembagaan maupun hubungan pimpinan di perguruan tinggi tersebut dengan pemerintah. Artinya ada sesuatu hal yang memang dia mengikat dengan pemerintah. Hari ini kan seolah-olah mereka yang dari kampus, pasca dari kampus, mereka seolah tidak punya tujuan. Artinya tidak punya harapan besar ketika kondisi Aceh, kondisi Losmawe khususnya hari ini seperti ini. Bicara itu mereka pasca dari kampus, mereka mau kemana? Tapi kalau ada pemerintah, kalau memang pemerintah peduli terhadap pendidikan, otomatis mahasiswa ini lebih yakin untuk berproses lebih serius. Karena dia punya harapan. Saya nggak akan gelak ke depan jika emang sudah selesai di kampus, salah satu perguruan tinggi. Artinya barangkali imam ini akan membentuk salah satu fakta integritas dengan kampus, untuk menjadikan lulusan-lulusan kampus itu dibina oleh imam ya. Barangkali ya nanti ada satu forum atau satu badan yang akan dibangun oleh imam itu, misalnya seperti badan karir mahasiswa atau alumni Kota Losmawe. Ya. Jadi gitu ya. Atau bagaimana kira-kira imam ini? Jadi langkah awal imam akan membuat fakta integritas dengan kampus. Bagaimana nanti regulasi, komitmen dan item-item yang dibuat kerjasama supaya pemerintah lebih tersentuh dengan pendidikan, supaya pemerintah lebih perhatian terhadap pendidikan. Jadi ketika pemerintah sudah membuat fakta integritas dengan konkret bersama kampus, otomatis itu menjadi langkah awal. Dan langkah selanjutnya mereka terus melakukan monitoring dengan komitmen yang sama. Kemudian mereka terus melakukan pembinaan. Ada sebuah wadah di pemerintah Losmawe nantinya untuk berkolaborasi dengan kampus. Apa yang menjadi kebutuhan kampus, apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa di semua kampus, kampus agama, kampus umum dan kampus lainnya. Nanti poin-poin penting dalam MOU itu, MOA itu adalah itu tadi ya. Misalnya nanti setelah lulus nanti akan diambil oleh pemerintah kota. Nah ini khusus mahasiswa yang berasal dari Kota Losmawe ya. Akan diambil oleh pemerintah Kota Losmawe untuk dibina, kemudian dibimbing karirnya agar mereka bisa langsung bekerja ya, atau membuat lapangan kerja ya, membangun lapangan kerja ya. Ya begitu. Jadi perlu saya sampaikan sedikit, yang bahwa Pak Ismail ini bukan hari ini baru berencana juga, tapi dia jauh-jauh hari sudah mendirikan sebuah lembaga untuk menunjang karir anak-anak Losmawe khususnya. Dia sudah mendirikan Ekogas, lembaga sertifikasi migas. Artinya anak-anak Losmawe yang memang punya minat di migas, punya bakat di migas, punya keinginan untuk bekerja di migas. Pak Ismail Amanaf sudah menyediakan sebuah lembaga kompetensi untuk membuat ataupun belajar ataupun
menggali ilmu biar ada sertifikasi migas supaya mereka kalau memang bekerja tidak lagi hambatan begitu dia sudah komitmen untuk membangun pendidikan. Iya. Kira-kira sudah banyak sekali tadi disampaikan oleh Bang Zarnuzi itu. Ada kira-kira yang belum disampaikan dari visi dan misi Bang Imam tadi itu, Bang Zarnuzi silakan disampaikan lagi. Tadi sudah kemiskinan, sudah pendidikan, sudah pengangguran, kemudian sudah meningkatkan PAD Kota Lhokseumawe. Nah, ada nggak kira-kira atau vokal point atau apakah itu yang bisa meyakinkan masyarakat Kota Lhokseumawe itu memilih imam, menentukan pilihannya di tanggal 27 November nanti untuk coblos nomor urut 3. Nah, kira-kira apa kira-kira yang belum disampaikan? Silakan saya, Bang. Yang belum saya sampaikan salah satunya yaitu berbicara pembangunan infrastruktur. Artinya ini menjadi sebuah sektor yang memang untuk menunjang keberlanjutan segala kegiatan masyarakat. Jadi ketika hari ini infrastruktur tidak memadai, otomatis segala kegiatan tidak mulus. Karena ada hal yang memang terhambat ketika infrastruktur tidak maksimal. Maka Imam juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur semua lini kegiatan masyarakat di Kota Lhokseumawe. Jadi imam nantinya mereka akan turun langsung, bukan mendengar dari sekelompok orang untuk membangun sesuatu di Lhokseumawe. Artinya dengan melibatkan semua. Artinya imam sudah komitmen melibatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan membangun Kota Lhokseumawe ini dengan bersama-sama. Baik, terima kasih Bang Zarnuzi. Tak terduga ini ternyata kita sudah ngobrol sudah sampai 1 jam ini ya. Begitulah serius dan menarik memang ini ya. Dan bicara meyakinkan masyarakat itu memang hal yang berat dan kita pastikan kita yakinkan masyarakat itu bisa melihat dengan konkret, dengan real visi-misi dari setiap Baik, sebelum kita tutup barangkali Bang Zarnuzi silakan closing statement lah, meyakinkan masyarakat Kota Lhokseumawe agar mereka memilih imam menjadi wali kota dan wakil wali kota Lhokseumawe ini. Silakan, Pak. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama saya mengajak masyarakat Lhokseumawe supaya mereka benar-benar melihat figur daripada setiap calon ini yang belum menentukan pilihan ini. Jadi harapan saya jika memang masyarakat Lhokseumawe ingin berubah, ingin Lhokseumawe lebih ke depan, maka harus jeli dalam melihat jalan-jalan pemimpin ini. Jangan karena uang. Saya juga orang yang mengkampanyekan tolak politik uang. Karena jika memang uang menjadi tolak ukur, maka pemimpin ke depan tidak baik. Yang terpilih. Jadi saya mengajak masyarakat Lhokseumawe untuk bisa memilih pemimpin yang benar-benar mampu untuk membangun Kota Lhokseumawe yang lebih baik. Jadi dan melihat juga visi misi daripada setiap pasangan calon. Tidak terlepas daripada track record mereka juga. Itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Lhokseumawe, kepada semua elemen masyarakat Lhokseumawe, supaya mereka benar-benar jika memang ingin melihat Lhokseumawe lebih baik, benar-benar melihat pemimpin dari visi misinya dan juga track recordnya. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bang Zarnuzi. Akhirnya selesai sudah bincang-bincang kita. Tapi tentunya tidak cukup 1 jam sebenarnya untuk mendiskusikan program kerja imam ini ya. Tapi tidak masalah karena memang boleh di lain kesempatan di kondisi yang bagaimanapun, dalam situasi yang bagaimanapun, kita masih bisa tetap saling berdiskusi dan saling bersilaturahmi untuk membicarakan pembangunan Kota Lhokseumawe ini menjadi lebih baik tentunya ya. Baik, masyarakat Kota Lhokseumawe yang menonton dan mendengarkan podcast KIP Lhokseumawe, kita hari ini sudah berdiskusi panjang lebar dengan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana visi dan misi imam membangun Kota Lhokseumawe ini. Maka
semua yang disiarkan oleh podcast Kiplok Semawe ini mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4 ini akan menjadi bahan pertimbangan, bahan penilaian semua masyarakat Kota Luk Semawe. Yang pastinya Kiplok Semawe mengajak seluruh masyarakat Kota Luk Semawe ini untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November nanti untuk menentukan pilihannya. Silakan pilih, pilih nomor 1, pilih nomor 2, nomor 3, ataupun nomor 4. Itu adalah hak pilih semua masyarakat Kota Luk Semawe. Makanya silakan tonton podcast Kiplok Semawe ini sampai selesai, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan tentukan pilihan di tanggal 27 November 2024 nantinya. Akhirnya saya Rizky Wahyudi undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.